Kita benar-benar 1 hari full difasilitasi dari konsumsi, pendampingan dan sebagainya. Tapi dengan komitmen kita harus nyelesain proposal. Nah, tapi dari situ efektif, benar-benar efektif ya. Iya, itu lebih efektif sih. Efektif banget sih itu. Lulus kuliah tanpa skripsian mungkin bisa juga lewat jalur PKM ini gitu. Ya betul ya, promosi jadi. Iya. Ya ini IP. Kalau kita submit proposal tuh dapat cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat IP. Kembali lagi di Inspirational Podcast Ilmu Pemerintahan UMY. Bersama saya Nita Ribahani selaku host yang akan menemani Anda beberapa waktu ke depan. Dan di sini saya akan berbincang secara langsung ya dari hati ke hati dengan mahasiswa berprestasi Ilmu Pemerintahan UMY. Yang mana kita tahu bahwa prestasi bukan hanya berbentuk IPK, bukan hanya berbentuk prestasi di kelas, tapi juga prestasi di luar kelas baik non-akademis maupun akademis. Salah satunya program kreativitas mahasiswa yang dilaksanakan di bawah naungan Kemendikbudristek. Menariknya, Ilmu Pemerintahan UMY berhasil meloloskan mahasiswanya di program kreativitas mahasiswa 3 tahun berturut-turut, bahkan mencapai titik puncak di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional di 34 dan 35. Tentunya hal ini bukan hal yang mudah bagi finalis pendanaan program kreativitas mahasiswa, yang mana butuh perjuangan dan tentu banyak sekali cerita-cerita perjuangan mereka. Lalu bagaimana ya keseruan dari perjuangan tersebut? Langsung kita panggil saja guest star kita. Yang pertama ada Mbak Dinul dari program kreativitas mahasiswa skema riset sosial dan humaniora. Kemudian ada Mas Alan dari program kreativitas mahasiswa dari skema pengabdian masyarakat, dan yang terakhir ada Mas Kurniawan dari program kreativitas mahasiswa skema riset sosial humaniora. Oke, teman-teman ini dari angkatan berapa kalau boleh tahu ya? Siapa dulu nih? Siapa dulu? Alan dulu mungkin ya. Oh, iya. Oh boleh. Kalau saya dari angkatan 2020 Mbak, semester 6 ya sekarang. Iya. Mulai semester 7. Oke, kalau Mbak Dinul? Kok saya kelihatannya angkatan berapa? Saya angkatan 20 sama juga kayak Mas Alan gitu. Oke. Sekarang semester 6. Oke, kalau kebetulan aku sendiri di sini mungkin yang paling muda kali ya. Di sini baru di angkatan 21 dan sekarang menginjak semester 5. Oke, berarti di sini udah angkatan akhir semua ya, semester akhir semua ya, yang tentunya udah banyak sekali kesibukan itu KKN atau mungkin udah mulai skripsi ya kan. Lalu apa sih motivasi teman-teman kok bisa kepikiran ikut PKM di tengah-tengah detik terakhir ya menuju sarjana ini? Mungkin Dinul dulu, cewek duluan dulu. Oh, ladies first ya. Oke. Gimana? Jadi kalau saya sendiri gimana ya? Sebenarnya iseng-iseng berhadiah sih. Oh ya. Awalnya itu karena gagal di tahun kemarin. Tahun kemarin sempat lolos pendanaan juga, cuma qadarullah belum lolos PIMNAS gitu ya. Terus akhirnya dilalah saya bersama tim masih kompak gitu, dimana kita sama-sama berkomitmen dan bersepakat untuk bagaimana kalau kita tahun besok maju lagi gitu. Nah akhirnya kita memutuskan untuk ayo kita berjuang lagi, walaupun nanti bakal ada hal-hal yang tidak bisa kita perkirakan dari sekarang karena kita sudah semester 6 semua posisinya. Terus pasti banyak kesibukan, ada yang belum KKN dan lain sebagainya gitu kan, ada yang pengen magang. Akhirnya ya udah nggak apa-apa, kita daftar aja dulu, kita bikin aja dulu gitu. Toh masalah lolos nggak lolos kita pikir belakang gitu. Itu sih. Oke, menarik ya. Iya Mbak. Dan yang semester 6 juga gimana? Oke, kalau tadi kata Dinul iseng-iseng berhadiah, kalau saya kebalikannya Mbak Nita. Kalau saya memang perjuangan dari awal. Karena di semester 2 dulu saya juga pernah ikut Mbak, diajak teman saya. Nah itu baru tahunya ternyata tuh ada loh program PKM dan sebagainya. Nah baru semester 4 kami buat tim sendiri, saya sendiri bersama teman-teman IP buat tim sendiri yang ngajuin 2 proposal PKM skema PM semuanya. Dan gak lolos, namun alhamdulillah di semester 4 kemarin tahun 2021 itu lolos internal lewatnya KIK, kompetisi ide kreatif mahasiswa internal UMY yang bentuknya pengabdian masyarakat di Desa Wirokerten. Nah
Dan semester ini kami juga masih tertarik lagi untuk mengajukan proposal di semester 6 dan alhamdulillah berkat Dinul juga yang dibantu Dinul dan dosen-dosen di IP, alhamdulillah proposal kami lolos skema pengabdian masyarakat yang mana ini sebagai tindak lanjut di KIK kemarin yang kemarin arahnya ke website, sekarang aplikasi untuk mengintegrasikan potensi wisata sama UMKM gitu Mbak Nita. Oke, nah nih kalau yang kecil dia sendiri gimana nih? Dia kecil-kecil cabai rawit Iya. ya. Bocil-bocil Oke, tapi kalau dari aku sendiri sebenarnya cukup panjang sih ceritanya. Mungkin kalau dari awal banget di semester 2 itu waktu pertama kali sempat diajak sama cutting sih. Ibaratnya di saat itu teman-teman dari cutting dan yang di organisasi itu ngajak kalau ini kita di organisasi diminta nih delegasi untuk ikut PKM gitu sama prodi. Oke, cuman di situ kan masih belum tahu ya PKM itu apa, terus tata cara lombanya gimana dan bentuk skemanya seperti apa. Cuman ya karena suatu kekepoan itu akhirnya coba deh ikut. Akhirnya bilang ke cutting mau ikut dan kebetulan saat itu yang paling susah adalah kita nggak tahu apa-apa gitu loh, dan satu nggak tahu apa-apa dan belum banyak kenalan sama teman yang lain gitu loh. Nah di situ kita coba pahamin dulu terkait apa sih itu PKM dan lain-lain sebagainya. Ya sebenarnya kenal PKM ya juga saat itu di awal itu ketika diajak itu kan. Jadi di awal itu sebenarnya banyak sekali tantangan sih. Cuman pada saat itu kebetulan udah cukup banyak pendampingan, di-upload lah untuk yang di semester 2 itu. Cuman sayangnya emang belum lolos pendanaan. Nah akhirnya di tahun ini kebetulan masih pengen ikut lagi, coba cari tim lagi, dan akhirnya kita bikin proposal yang kebetulan proposalnya ini aku kebetulan submit 2 sih. Yang pertama itu yang pakai proposal tahun lalu masih, tapi yang satu lagi bikin yang baru gitu. Ya akhirnya itu sih yang coba memotivasi akhirnya ikut lagi karena masih ada keinginan karena yang kemarin itu belum lolos itu sih. Oke, menarik ya. Iya Mbak. Nah, kira-kira struggle-nya apa sih sejauh ini? Karena kan tentunya untuk mencapai titik ini kan pasti banyak perjuangan ya, nggak mungkin mulus-mulus aja. Nah, kira-kira dari masing-masing ini pasti punya cerita perjuangan masing-masing. Kira-kira apa sih perjuangannya dan kok bisa masih bertahan hingga detik ini? Oke, kalau dari aku sendiri struggle-nya itu cukup kompleks sih kalau yang sekarang, karena yang pertama karena teman-teman yang kebetulan di prodi itu atau bahkan di UMY sendiri kurang tahu ya, belum banyak yang paham dan tahu terkait apa itu PKM sebenarnya. Jadi ketika kita mau coba ngajak teman-teman yang kita udah kenal, mereka masih bingung gitu mau ikut PKM ini gimana sih, terus skemanya itu apa gitu. Nah jadi lebih sulitnya kalau aku lebih ke cari tim itu sendiri. Nah tapi setelah udah dapat tim dan lain-lain, yang lebih ngebingungin adalah kita mau ngapain di PKM ini. Maksudnya kita ngambil skema apa sih gitu. Waktu itu sempat bingung karena awalnya pengen PM, cuman kalau dipikir-pikir PM karena waktu itu lagi posisi semester 4 dan masih belum terlalu enjoy lah untuk di perkuliahannya gitu. Akhirnya baliklah ke RSA yang notabene ya cukup masih bisa dihandle antara kuliah sama penelitian gitu. Tapi banyak akhirnya bolak-balik gitu, RSA PM, tapi akhirnya memutuskan ya udah kita coba ambil RSA aja lagi. Akhirnya bikin satu RSA, satu lagi pakai yang proposal tahun lalu yang diperbaiki lagi gitu sih. Kalau dari aku, cuman ini yang menariknya lagi sebenarnya struggle-nya itu lebih di arah timnya yang sekarang itu masing-masing punya kegiatan gitu loh. Yang satu kok di timku yang sekarang ada yang lagi magang, yang satu lagi ada kegiatan sendiri, dan bahkan aku sendiri juga full kegiatan. Jadi akhirnya susah untuk mencocokkan waktunya sih untuk ngumpul dan ngerjain bareng itu. Bener ya, dari manajemen waktu ya. Iya Mbak, bener. Kalau yang lain mungkin sama juga manajemen waktu atau ada yang lain? Monggo siapa Aku nungguin kamu loh dulu. Kalau dari Insult-nya aku apa-apa. sendiri ya, kalau dari aku sendiri itu kompleks banget juga gitu. Ini dari awal dulu, pra atau pasnya gitu. Jadi kayak dua-duanya dapat semua gitu. Kalau dari pranya dulu ya, kalau dari pranya itu yang jelas pertama kita pusing masalah ide gitu. Kita itu kan evaluasi dari proposal tahun kemarin apa sih sebenarnya yang kurang menarik gitu.
Terus kita mencoba untuk meriset ceritanya. Apa sih isu yang seksi gitu ya. Terus akhirnya kita nemu beberapa. Setelah nemu beberapa, kita juga dibingungkan gitu loh. Ini mau ambil apa gitu kan. Terus ketika ada dosen atau tim pengarah dari PKM Center ngasih clue aja, misal coba kalian teliti tentang gejok lesung atau pulung gantung gitu. Kita langsung tekan, kita langsung nyari beneran gitu. Akhirnya dari situ kayak ini semua konsep mateng. Ini kita mau ambil yang mana gitu kan. Akhirnya kita memutuskan untuk ambil 5-5-nya. Kita ambil 3 RSH, 2 RSH, 2 pengabdian sama 1 AI. AI itu karena penelitian tahun kemarin kita ajukan ke AI gitu kan. Terus di situ kita bertengkar. Karena pasti yang namanya proposal banyak, manajemen waktunya juga kurang baik karena punya kesibukan masing-masing. Akhirnya bingung mau mana dulu nih yang diprioritaskan gitu. Kita bertengkar, itu sudah H-2 submit. Proposal yang PM belum dikerjain sama sekali. Itu proposal yang PM kita kerjain cuma 1 hari. Terus yang RSH yang Budaya Satria itu sudah selesai. Tapi akhirnya kita bisa finish selesai gitu kan semuanya. Terus setelah lolos, kita nggak berharap lolos banyak-banyak gitu. Qadarullah dilalah lolos 3 gitu kan. 2 RSH 1 PM. Kita konflik lagi di situ. Ini nggak mau, kita nggak mau dipisah, kita mau bareng-bareng, kita rencana dulu awal tujuannya mau maju bareng. Kok ini 3 bisa nggak sih diundurin 1? Ternyata nggak bisa, karena dana udah terlanjur cair. Kita pisah lagi, itu juga nggak mudah gitu, pasti ada konflik kan. Terus yang selanjutnya sama seperti Akai yang tadi dikatakan gitu, kita itu cari tim susah, karena emang belum tersiarkan secara masif gitu kan. Akhirnya kita bingung cari kesana kemari, kita sampai udah nemu orang ganti gitu. Akhirnya kita nemu tim yang ibaratnya cocok gitu ya. Nemu tim yang cocok, tidak berhenti sampai di situ juga. Tim kami ternyata itu juga anaknya sibuk-sibuk. Ada yang bahkan sekarang lagi pergi ke Bali. Yang satunya kuliah double degree, walaupun udah libur tapi dia tekan kepanitiaan, tekan ini itu. Yang satunya dia fokus ikut kepanitiaan di kampus, sama dia juga sering bolak-balik ke Jawa Tengah karena ada kegiatan juga. Yang satunya masih bisa dipegang nih. Jadi saya coba berharap sama yang satunya. Tapi dilalah, alhamdulillah komitmen mereka oke semua. Walaupun kita jarak jauh nggak jadi keterbatasan gitu. Jadi sekiranya apa yang bisa kalian kerjakan secara jarak jauh ya dikerjakan gitu. Jadi walaupun memang permasalahannya banyak, tantangannya banyak, tapi ketika memang yang pertama timnya sudah kompak, yang penting kan kompak sama tektokannya dapat gitu ya. Itu bisa dikatakan ya berjalan dengan baik dan normal gitu. Itu sih kalau dari timku sendiri. Oke. Kalau dari Mas Alan bagaimana? Iya, kalau dari aku sendiri Mbak, itu nggak jauh beda sama permasalahan Dinul Akai, yang mana tim yang memang dicari trial dan error agak susah. Nah, namun yang lebih menjadi struggle, kami itu mengambil konsep, mengambil substansi aplikasi Dewi Kerten, Desa Wisata Wiro Kerten, dan padahal di timku sendiri itu nggak ada yang anak TI Mbak. Nah, anak IP sama anak HI ngambilnya aplikasi. Nah itu kan agak membagongkan sebenarnya. Nah, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah teman-teman dari IP maupun HI mau belajar terus-terusan, dan akhirnya yang kita sebagai konseptor aplikasinya kita menggandeng pihak ketiga, dan sampai sejauh ini komitmen teman-teman juga bagus, dan ya udah kita juga berjalan enjoy dan sebagainya. Gitu Mbak Nita. Oke, kalau manajemen waktu ya, karena kan kalau saya lihat dari tadi beberapa pembahasan kalian kan lebih ke manajemen waktu, karena ternyata kalian nggak cuma sibuk di PKM aja ya, tapi ada beberapa yang lain, mungkin organisasi, ada lagi yang KKN, magang, kemudian kuliah, skripsi. Nah kira-kira bagaimana sih teman-teman bisa bagi waktu 24 jam dan mengerjakan semuanya? Keren loh. Masalah dulu deh. kita Iya. Oke. Itu memang kalau dihayal agak susah ya Mbak. Dalam waktu 24 jam kita harus membagi organisasi, keluarga dan sebagainya. Nah, tapi ternyata kita tuh nggak boleh berhayal, harusnya melakuin do it kan. Nah, dan padahal teman-teman punyaku, Siva, anak HI itu dia beberapa waktu lalu sibuk menjadi panitia Fiskap ya guys, sama Visipol World. Nah, itu yang Siva. Kalau yang Dila, yang sekarang itu keterima magang, tapi alhamdulillahnya di Jogja. Terus yang Ocit itu dia juga bantu salah satu dosen, jadi dia agak sibuk. Dan satunya Apip
Apa tuh sibuk apa ya? Sibuk tidur di rumah dia, Mbak. Ini beda sendiri nih. Beda sendiri. Nah, dari semuanya itu punya kesibukan masing-masing. Nah, kita balik lagi. Nah, padahal di lain sisi aku tuh tipe-tipe kalau manajemen waktu tuh dulu aku pernah Mbak Nita nulis jadwal dari pagi hari sampai sore hari sampai malam hari kayak gitu, dari tidur sampai tapi nggak worth it kalau di akun dulu kayak Mbak Nita. Jadi kalau sekarang, nah makanya kalau nggak worth it ini, aku sama teman-teman yang PM diskusi lagi, kita nggak usah lah buat timeline yang secara detail, tapi timeline yang sesuai substansi sama proposal sama luaran proposal. Yang ini aja, nanti kembangannya kita fleksibel. Nah, alhamdulillah dari situ teman-teman juga komitmen dan sampai sekarang pun ya walaupun punya kesibukan masing-masing tapi dengan tanggung jawab kita harus nyelesain proposal, kita harus ngelaksanain pengabdian, ya itu berhasil Mbak sampai sekarang. Dan teman-teman juga sekali lagi enjoy tempatku kayak gitu. Hal yang lain, manajemen waktunya gimana nih strateginya biar bisa ditonton juga dengan mahasiswa yang lain ya? Kalau dari timku sendiri gitu, yang satu namanya Yogi Fauzi dari HI, dia itu MC yang jam terbangnya udah tinggi gitu. Bahkan sekarang dia berangkat ke Bali sampai tanggal 6 ada acara internasional, dia di Bali gitu. Terus tadi yang satunya itu Rifki itu dari HI juga, dia itu sibuk di ketua satunya juga, jadi kami ikut dua gitu. Dia jadi ketua tim yang satunya sama dia ikut acara di kampus sebelahnya gitu. Terus ada Wildan Azam itu dari PBA, dia itu sibuk ngurus Mataf sama ada organisasi di luar gitu yang lingkupnya itu provinsi, jadi itu ya lumayan memakan waktu. Terus ada Noviana Aribah itu dari PBI, dia angkatan 22, kecil-kecil cabai rawit gitu, walaupun dia angkatan 22 tapi juga jam terbangnya sudah tinggi gitu karena dia ikut Mataf, dia ikut tapak suci dan lain sebagainya gitu. Nah, bagaimana cara kita memanajemen waktunya? Agaknya random gitu ya, walaupun emang kita sudah bikin timeline, tapi yang namanya kegiatan di luar kendali kita itu kan banyak banget gitu. Jadi ya udah kalau sekiranya kita semua slow, ayo kita kumpul gitu. Jadi nanti kita kumpul modelnya kumpul akbar gitu. Kumpul akbar, sekalinya kita kumpul, kita bahas ini itu, nanti kita bagi. Terus selepasnya siapa yang bisa kumpul, ya ayo kita kerjakan bareng. Kalau semisal emang nggak bisa kumpul, nanti kalian kerjakan secara jarak jauh gitu. Kalau untuk manajemen waktu diriku sendiri, karena aku juga hampir kayak Alan gitu ya, ibaratnya dulu pernah bikin jadwal tapi ternyata juga tidak worth it. Kalau aku sendiri lebih sering ke bikin to-do list gitu. Apa sih sekiranya yang bisa aku lakukan, terus journaling gitu. Hari ini aku ngapain aja sih gitu. Jadi dari situ karena kesibukan nggak hanya di PKM gitu, jadi nanti bisa tahu sisi positif negatifnya itu dari segi mana, maka aku tambal di hari besok. Dan ketika memang yang lain, karena kan aku RSH gitu, jadi mungkin lebih enak sedikit ya, cuma struggle-nya juga budaya itu susah juga gitu. Banyak hal-hal yang kita nggak tahu gitu, walaupun itu cuma memayu hayuning bawono, tapi ternyata konteksnya itu luas banget gitu. Nah, kita kan ngehubungi narasumber biasanya udah jauh-jauh hari kan, cuma kan kita nggak tahu narasumber itu bisanya kapan, apalagi dari keraton, dari UGM gitu, kita yang menyesuaikan gitu kan ibaratnya, karena beliau orang-orang penting. Nah kadang itu kita yang nggak bisa malah, karena kadang ada yang rapat inilah itulah masih di tempat acaranya lah gitu kan, jadi itu juga kadang jadi kesusahan. Tapi kembali lagi ya udah, kita itu kolektif kolegial gitu, siapa yang bisa ya itu yang datang dulu. Nanti kan masih ada hal-hal yang lain yang memang sekiranya kamu nggak bisa datang di ini, maka kamu ngerjain yang lain. Kayak semisal aku sama temenku nih satunya udah wawancara, maka kamu transkrip gitu. Jadi kayak kalau masalah waktu memang ada timeline, tapi sebaliknya itu lebih ke fleksibel sih gitu. Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya kurang lebih sama kayak Mbak Dino sih, bikinnya ke arah to-do list dulu. Jadi kalau dari aku sendiri coba bikin to-do list sekiranya apa aja sih yang perlu kita kejar untuk mencapai target gitu kan. Cuman sama sih, maksudnya samanya adalah kayak masalah. Jadi lebih ke arah setiap to-do list dan to-do list itu belum tentu juga kita bisa kejar. Nah, tapi pada akhirnya aku coba mix sih, ibaratnya
sudah bikin to-do list apa yang perlu dikejar, tapi tetap aku targetin per tanggalnya gitu. Jadi bukan yang per hari harus ngerjain apa. Jadi per tanggal nih, misalkan dari to-do list yang ada kita bikin laporan kemajuan nih. Dari laporan kemajuan sendiri, kalau aku bikinnya di tanggal segini, berarti setiap hari itu aku harus ngecek dulu kegiatanku nih apa aja sih gitu. Jadi setiap kita bangun atau bahkan lagi free, coba kita cek kira-kira yang belum dikerjain ini apa aja di tanggal segini, dan sekiranya itu bisa dikerjakan secepatnya ya itu lebih bagus gitu loh. Jadi kalau aku sendiri lebih ke arah coba bikin to-do list dan dimasukkan ke Notion. Kalau aku pakainya tuh Notion, jadi ibaratnya dari Notion itu udah ada to-do list dan itu langsung bisa di mixkan di tanggal berapa sih kita perlu ngejar targetnya gitu. Jadi lebih ke arah untuk nge-handle-nya itu kita perlu target juga tanggal berapa kita perlu kejar gitu. Cuman kalau untuk di PKM-nya sendiri itu susahnya adalah karena kegiatan masing-masingnya sih Mbak. Jadi walaupun kita punya target segini ya belum tentu itu tercapai gitu. Jadi kita coba untuk lebih fleksibel aja untuk di PKM sendiri gitu. Jadi untuk PKM kita coba untuk membuat suatu tim ini lebih enjoy dan lebih nyaman untuk jalaninnya. Dan pada akhirnya teman-teman pun nyadarin itu gitu. Dan kita coba untuk ngebangun mereka ini rasa komitmen dan tanggung jawabnya tuh tetap ada di PKM itu sendiri. Jadi untuk manajemen waktu dari kami semua cukup kompleks karena kebetulan yang satu itu lagi kegiatan sering ada band gitu, konser-konser. Dan yang kedua itu ada kegiatan paskinya di kabupaten dan 2 lagi sedang magang. Dan kebetulan aku sendiri megang 2 organisasi dan 2 kepanitiaan sekarang. Jadi cukup kompleks gitu di satu tim ini kegiatannya. Yang pada akhirnya ya udah kalau memang pada sibuk masing-masing, sekiranya kita perlu ngejar ini, coba dikerjain dulu aja. Nanti kalau semisal pada bisa kumpul baru kita kerjain. Paling enggak yang kita kumpul itu bisa difikskan gitu. Walaupun 70% atau 80% itu setidaknya bisa difikskan. Jadi walaupun ngerjain masing-masing tetap kita harus ngumpul dulu untuk memfikskan itu. Itu kok dari timku sih gitu sih Mbak. Oke, menarik ya. Kemudian untuk sejauh ini nih dari proses teman-teman membuat proposal ya sampai detik ini kira-kira apa sih kontribusi IP yang teman-teman rasakan sejauh ini? Silakan. Mungkin BA-nya PKM dulu Mbak Dinul. Waduh. BA ini. Kalau kontribusinya dari IP itu banyak gitu ya. Salah satunya support kita dari material dan non material gitu, dalam artian ya kita difasilitasi secara tempat, difasilitasi secara kebutuhan-kebutuhan lain gitu. Terus kita diberikan satu pendamping yang masif mendampingi kita. Itu kan hal yang luar biasa. Tandanya memang IP sungguh-sungguh dalam mengawal PKM di tahun ini gitu kan ya. Gak semua prodi itu bisa seperti itu. Nah menurut saya sendiri prodi IP itu termasuk yang loyal dalam memberikan dukungan terhadap mahasiswa-mahasiswinya yang ikut PKM gitu. Di sisi lain kita juga terus dikawal gitu, kira-kira perkembangannya sampai mana gitu. Jadi walaupun memang sudah ada dosen, bukan dosen sih, asisten pendamping, tapi tetap ada dosen yang memonitoring sejauh mana sih perkembangan kalian gitu. Terus di sisi lain ketika memang kita butuh apa-apa dadakan, paling tidak prodi sudah berusaha untuk mengupayakan gitu sih. Iya, bahkan dulu kita pernah tahun-tahun sebelumnya itu kita camp Mbak. Kita benar-benar 1 hari full difasilitasi dari konsumsi, pendampingan dan sebagainya. Tapi dengan komitmen kita harus nyelesain proposal. Nah, tapi dari situ efektif, benar-benar efektif ya. Iya, itu lebih efektif sih. Efektif banget sih itu. Kita benar-benar selesai juga Mbak. Dan itu IP lagi bludak-bludaknya pendaftaran paling banyak kalau menurut saya sendiri sih. Banyak banget waktu itu kan? Iya. Banyak banget. Dan di lain sisi lab IP juga ketika kemarin kayak kita butuh foto studio dan sebagainya itu dadaan, tapi juga alhamdulillah kita difasilitasi. Itu benar-benar sangat membantu ya dulu. Terus di sini juga kan ketika memang kita pengen mengerjakan sampai malam, biasanya mahasiswa kan bingung ya. Mau di kafe nanti kita boros boncos ya sih. Nah, kita boleh pakai ruang referensi asalkan kita bertanggung jawab. Ya. Terus kok dari prodi juga mungkin ini ya ada jalur yang non skripsi mungkin gara-gara ikut PKM. Jadi mungkin itu juga salah satu keunggulan sih untuk teman-teman di sini yang sekiranya pengen
lulus kuliah tanpa skripsian mungkin bisa juga lewat jalur PKM ini gitu. Ya betul nih, promosi jadi. Iya. BA-nya IP. Ya, BIP ini BA-nya skripsi, BA-nya lulus tanpa skripsi Aduh. nih. Jangan-jangan Mas Kurniawan mau pakai jalur artikel ya. Kita Waduh. tonton ya besok Ya, ya. amin. Oke, kalau Mas Kurniawan apa nih kira-kira fasilitasnya yang Kalau dirasakan tim? dari IP sendiri ya tadi salah satunya dari IP sendiri kan coba memfasilitasi dari segi jalur lolos kuliah tanpa jalur skripsi. Nah, yang satu sisi juga sama sih lebih ke arah dari konsum itu yang anak kosan itu kayaknya bangga banget gitu tanpa mengeluarin uang dan lain-lain, pengeluaran gak boncos gitu kan. Dan itu yang sebenarnya jadi support untuk kami juga, semangat untuk kami yang akhirnya coba konsisten dan komitmen di PKM ini. Itu sih lebih ke arah mungkin sama juga sih yang kayak yang tadi dari tempat fasilitasi yang akhirnya itu jadi rumah kedua kami untuk ngerjain PKM ini gitu. Oke, berarti apa? Sama Apa satu tuh? lagi Mbak. Kalau kita submit proposal tuh dapat cuan. Nah, Bocoran. yang prodi IP itu ternyata setelah survei-survei Ya lumayan lah. besar ya. Iya. Dibandingkan yang lain gitu ya. Bener Mbak. Lumayan. Jadi ternyata nggak kalau misalnya mau dapat cuan nggak perlu ini ya kerja part time ya. Jadi Ya. cukup proposal aja udah bisa ya, udah makan terpenuhi. Kita harus kerja cerdas, ya Mbak. betul, kerja cerdas ya. Kerja cerdas, kerja cepat. Betul. Oke, menarik. Kemudian kira-kira apa sih pesan kalian buat mahasiswa yang lain nih yang lagi nonton biar bisa berprestasi juga kayak teman-teman yang ada di sini? Kira-kira apa? Oke, aku dulu ya. Nanti biar teman-teman yang ngangkapi. Biar aku yang gampang kan kalau di awal. Kalau yang pertama dari awal dulu, teman-teman mahasiswa semuanya dari awal masuk kuliah tuh tujuannya apa? Kalau aku sendiri karena SMA tuh terlalu aktif organisasi, jadi kewajibanku di pelajaran sangat-sangat kurang, Mbak. Nah, itu buat motivasiku di kuliah. Aku pengen fokus ke lomba-lomba lah. Nah, salah satunya lomba PKM. Dan dari lomba PKM ini kan teman-teman nanti bakal mendapatkan personal branding. Nah, teman-teman tuh bakal branding kayak dirinya itu seperti apa. Misalnya Akai penelitian, Dino juga penelitian. Kalau kan memang fokus ke pemberdayaan. Nah, itu juga dibuat sekalian lah. Jadi ketika nanti lulus jadi setelah mahasiswa teman-teman sudah punya Akai itu dikenal sebagai penelitian yang handal loh kayak Mbak Nita kayak gitu kan juga bisa. Nah, jadi Bisa saja saya mah. teman-teman harus susun itu. Nah, personal branding itu ternyata bisa didapat dari PKM karena PKM itu skemanya sangat banyak sekali. Teman-teman bisa milih dari RSH terus Pengabdian, karya cipta dan sebagainya. Banyak banget. Teman-teman juga harus eksplorasi itu. Tapi di lain sisi teman-teman juga harus eksplorasi yang namanya MBKM sih. MBKM itu juga banyak banget. Teman-teman juga pengen kemana, itu juga bisa salah satu jalan buat teman-teman mendapatkan apa yang mau dimau. Gitu. Itu Mbak Ita. Monggo Akai. Oke. Kok dari aku ya pesan untuk teman-teman kali ya. Lebih ke arah coba berani mengeksplor diri gitu. Jangan terlalu nyaman di zona comfort zone lah ibaratnya. Jadi kalau teman-teman berani untuk keluar dari comfort zone-nya, itu pasti ada satu hal atau beberapa hal yang akhirnya teman-teman ngerasa, oh ini aku gitu. Ya benar kayak kata Mas Alan tadi, lebih ke arah dia akhirnya menemukan jati dirinya dan itu bisa jadi personal brandingnya dia sendiri gitu. Dan itu malah kalau udah punya personal branding yang kuat, itu memudahkan dia sendiri gitu loh. Bahkan aku sendiri menyadari itu personal branding itu sangat penting. Dan itu memudahkan kita untuk misalkan mencari pekerjaan dan lain-lain. Dan akhirnya dari personal branding itu juga teman-teman tahu nih arah geraknya teman-teman sendiri itu mau kemana gitu. Dan kalau pada akhirnya teman-teman juga masih bingung, belum menemukan jati diri, ya cobalah untuk lebih banyak ikut berkegiatan dan jangan jadi mahasiswa kupu-kupu lah gitu. Mahasiswa kupu-kupu. Oke. Ada lagi? Udah itu aja sih mungkin Mbak. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih. Ini sebenarnya udah komprehensif. Biasanya yang terakhir nih yang paling membanggakan The best, ya, Mbak. the best. Ini udah komprehensif banget gitu. Kalau saya juga sama kayak Alan, dulu saya terlalu dipol-polkan masalah organisasi di SMA gitu sampai judek ibaratnya. Sekarang ibaratnya kuliah udah kayak agak males gitu ya.
Tapi di sisi lain juga bagi teman-teman gitu, jadi aktivis itu penting gitu ya. Jadi aktivis penting, tapi kalian juga perlu punya sisi lain dari aktivis. Apa sih yang bisa kalian banggakan gitu, semisal prestasi akademik atau hal-hal yang lain gitu. Jadi nanti ketika keduanya berjalan berdampingan atau berjalan beriringan, itu memunculkan hal yang luar biasa kalau menurut saya gitu. Karena pasti bakal ditanya, kalian jadi aktivis, kalian bakal dapat apa sih? Ya oke, mungkin skill komunikasi dan sebagainya, tapi perlu penunjang-penunjang lain gitu. Jadi selain mungkin memang skillnya dapat, kalian juga punya branding, misal oh saya aktivis tapi saya punya kebanggaan lain gitu, misal pengabdian atau misal kepenulisan gitu. Karena memang di dunia kerja keduanya itu saling berkaitan gitu. Terus kalau tadi Akai, jangan keluar dari zona nyaman. Kalau menurut saya, kita kan hidup cari zona nyaman ya. Kenapa kita harus keluar dari zona nyaman gitu ya? Jadi maka silahkan teman-teman cari zona nyamannya masing-masing gitu. Zona nyaman bukan berarti kalian hobinya rebahan terus. Itu bukan zona nyaman sebenarnya. Tapi gimana sih zona nyaman yang pengen teman-teman kejar, silahkan kejar gitu. Misal aku pengen jadi seorang ini, jadi seorang itu gitu. Maka gimana cara saya mencapai zona tersebut gitu kan. Terus yang paling penting, setiap orang itu punya nanti ini dikat ya Mas. Jadi setiap orang itu punya jatah kegagalannya masing-masing gitu ya. Betul. Maka manfaatkan jatah kegagalan tersebut untuk mencoba hal-hal yang baru. Karena kalau kita tidak mencoba, kapan lagi kita akan bisa gitu. Kalau semisal kita takut gagal terus kita nggak mencoba, sama aja kan kita kalah sebelum berperang. Itu sih. Betul. Oke, menarik, kalah sebelum berperang Iya, ya kalau nggak mencoba ya. Oke. Kemudian apa sih harapannya teman-teman buat IP ke depannya? Oke, kalau untuk IP sendiri, kalau dari aku mungkin harapannya lebih ke arah untuk berani dan lebih coba menyamankan dan mungkin lebih sosialisasi sih kegiatan-kegiatan penelitian. Mungkin sekarang kalau dilihat anak-anak semester 1, 2 sekarang itu juga udah banyak penelitian gitu kan. Tapi satu sisi kan mereka masih hanya mengejar satu kewajiban doang, bukan yang itu dari aku maunya penelitian gitu. Nah, kalau dari IP sendiri mungkin bisa lebih sukses, dan itu suksesnya bukan hanya dari sektor-sektor dari prodinya atau petugas yang ada, tapi juga dari mahasiswanya itu sendiri. Jadi lebih ke arah coba untuk mengajak mahasiswanya juga untuk lebih sukses bersama, dan akhirnya itu jadi suatu kebanggaan dari IP juga. Mungkin itu sih kalau dari aku. Kalau dari aku nggak usah banyak-banyak. Semakin loyal, semakin bisa membersamai, semakin bisa mendampingi gitu. Laras, leres, lurus lah sudah ke depannya untuk IP gitu dalam mendampingi PKM. Ini benar-benar orang Jawa nih. Yang nonton juga pasti tahu kalau ini orang Jawa. Apalagi loyalnya ya dalam halaman nih. Amin. Kalau aku udah diwakili sama Dinul sama Ake sih Mbak. Ya, emang harapanku udah terlaksana semua di IP gitu sih. Ya, intinya Apa nih contohnya? Ya contohnya kayak fasilitas-fasilitas yang fasilitas-fasilitas kayak PKM dan sebagainya, itu juga IP juga sudah mensosialisasikan dari awal dan sebagainya. Fasilitas juga pendukung kayak yang fisik kayak ruangan dan sebagainya juga ada, non fisik berupa pendampingan juga banyak. Dosen-dosen IP juga loyal, bahkan mahasiswanya juga banyak yang diajak proyek-proyek sama dosen. Gitu kan menjadi nilai plus mahasiswa. Salah satu ya Mas? Iya. Salah satu. Tapi itu penting loh, karena kan kita tahu ya kalau misalnya di dunia profesional nanti itu nggak hanya ditanya IP kamu berapa, itu enggak, tapi pengalamannya apa, kamu bisa apa. Betul yang tadi teman-teman katakan, harus punya comfort zone, tapi di kelasnya masing-masing. Iya, saya di riset nih fokusnya, ya sudah fokuskan saja di riset. Saya di pengabdian masyarakat katakanlah, atau mungkin saya punya prestasi non akademik lainnya, ya sudah fokus saja di situ. Karena orang yang sukses itu justru orang yang punya skill. Iya kan? Waduh, Bener, Mbak. Iya kan? Bener. Iya betul. Karena itu lagi-lagi dunia profesional membutuhkan orang yang siap bekerja. Bukan orang yang magang lagi. Ya enggak? karena emang tidak bisa dipungkiri gitu ya. IPK tinggi kalau kita nggak punya skill, mau ngapain gitu loh. Betul, setuju banget. Itu juga perlu menjadi catatan gitu. Setuju banget. Itu sih kalau menurut gue. Iya, betul. Oke, karena ya betul, IPK tinggi itu nggak menjamin dia itu bisa kerja nantinya. Ya enggak? Kan IPK tinggi itu mungkin bisa dia karena rajin belajar, apalanya kuat gitu ya.
gitu. Tapi kalau cuma teori nggak dipraktikkan sama saja. Betul, sama saja. Kalau teori aja dia nggak tahu prakteknya seperti apa ya sama aja gitu kan. Oke, mungkin teman-teman bisa kasih closing statement buat teman-teman yang lainnya. Apa kata-kata mutiara aja? Oke, kalian dulu. Urip iku urup. Hidup itu adalah menyala. Jadi teman-teman, menyala itu dalam artian menyala kecil buat lingkungannya, teman-teman juga bermanfaat di lingkungan kecil, bahkan menyala seperti matahari yang teman-teman juga bermanfaat buat manusia banyak. Jadi jadilah manusia yang bermanfaat sekecil apapun. Gitu. Menarik, sesuai dengan skemanya yaitu pengabdian masyarakat. Masyarakat. Oke, Mas Kurniawan silakan. Kalau dari aku mungkin lebih ke arah lebih berani untuk mencoba satu hal baru dan menemukan titik itu jati diriku gitu. Jadi untuk teman-teman semua di sini lebih berani banyak mengeksplor, lebih berani banyak mencoba. Kegagalan itu bukan satu kegagalan, tapi bisa juga satu kegagalan itu suatu keberhasilan yang nantinya teman-teman mungkin itu capai. Mungkin itu sih. Kalau aku jangan lupa hidup itu protes, proses, progres. Apa tuh? Jadi kita hidup pasti banyak dikomentari, banyak diprotes sama orang. Tapi dari protesan, dari komentaran dari orang, kita malah justru harus bisa berubah menjadi orang yang lebih baik lagi sesuai dengan versi kita ya. Kalau mau nuruti versi orang kan nggak ada habisnya. Setelah itu maka nikmati proses dari perjalanan kita menuju ke arah yang lebih baik gitu. Setelah itu pasti kan bakal ada yang namanya suatu kemajuan atau progres hidup kita itu seperti apa gitu. Sebelum nanti kita menuju ke arah final gitu. Jangan lupa juga kejarlah citra baru cinta. Bagi teman-teman gitu, cinta pasti kita bakal mendapatkannya. Nggak tahu itu kapan. Kita juga siap nggak tahu kapan. Tapi yang paling penting sebelum kita menuju puncak nirwana tertinggi dalam kehidupan itu kan cinta gitu ya. Kita perlu yang namanya mengejar cita kita terlebih dahulu. Dengan kita belajar dan lain sebagainya. Setelah kita belajar, kita punya ilmu, pasti kita akan mendapatkan yang namanya citra gitu. Citra hidup kita itu seperti apa. Misal Akai dikenal sebagai apa, Alan dikenal sebagai apa. Kemudian setelah kita mendapatkan itu, baru kita fokus ke cinta kita gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika kita mengejar cinta tapi kita belum memiliki apa-apa. Dan jangan sampai kita bercinta tapi kita tidak rasional gitu. Menarik sekali ya sharing dengan mahasiswa berprestasi dari ilmu pemerintahan UMY. Semoga ini dapat menginspirasi bagi teman-teman yang nonton tentunya, dan saya doakan semoga teman-teman finalis pendanaan program kreativitas mahasiswa nantinya akan dilancarkan dalam setiap prosesnya hingga PIMNAS 36 mendatang ya di Unpad nantinya kan. Iya. Dan saya doakan juga untuk teman-teman yang menonton Sobat IP, semoga nanti terinspirasi dan tergugah semangatnya untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi, membentuk citra dan cinta seperti Mbak Dinul yang sudah sampaikan tadi. Oke, saya Nita Rebanif, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.